Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian Gunung Andong Tektok dari Temu Kidul menuju lintas sawit baru. Ini dari basecamp Temu Kidul yang part sebelumnya dari Temu Kidul ini sampai ke puncak Alap-Alap. Untuk part ini dari Alap-Alap menuju puncak Andong, terus turun ke arah sawit baru dari sini, dari atas ini, maksudnya dari atas ini, dari puncak Andong turun menuju puncak sawit, menuju gerbang sawit. Dari gerbang sawit mampir ke basecamp Pendem untuk makan Pendem baru. Tapi sebenarnya lebih enak di basecamp Pendem yang lama, di situ lebih banyak pilihan makanan daripada Pendem baru. Dari sawit, gerbang sawit sampai basecamp Temu Kidul ini jaraknya 5 km, tapi nggak kerasa sih kalau jalan di area pegunungan seperti ini. Kalau di kota ya 5 km itu terasa jenuh dan jauh, beda dengan kalau di pegunungan. Untuk Gunung Andong itu seperti ini ya, rutenya. Gunungnya itu agak di sini kayak pelana kuda dari Alap-Alap sampai puncak Andong ya. Kita cepatkan dulu biar nyampe puncak Alap-Alap dan lanjut ke puncak Andong, baru kita akan turun. Di sini kita sholatnya di basecamp Pendem, termasuk makannya juga di basecamp Pendem, makan siangnya. Ini kita mendaki kan tanggal 31 Desember 25, nggak ngecamp sih, tektok aja, jadi kita nggak tahun baruan di gunung. Untuk video real manusia kita loncat langsung. Ini kita mulai dari jembatan Seton. Jembatan Seton tuh trek pelana kuda dari Alap-Alap ke Andong. Ini kita jalan, itu Mbak Septi lagi dikerumuni adik-adik, lagi berfoto-foto bersama. Di bawah itu dusun Pendem dan dusun Sawit nampak. Puncak Andong ketutup kabut dari arah utara ya, ini dari lembah Temu Kidul. Ini kita udah jalan lagi, tadi kan Mbak Septi udah foto-foto bareng bocil-bocil tadi. Sekarang kita jalan naik menuju puncak Andong. Puncak Andong itu posisinya di tengah-tengah ya, di apit antara puncak Alap-Alap dan puncak Makam. Enggak terlalu jauh sih jarak antar ketiga puncak ini. Jalan kaki ya sekitar 2 menit 3 menit sampai 10 menit paling lama. Untuk trek menuju puncak Andong dari Alap-Alap seperti ini, tadi trek batu. Terus kita skip, ini udah nyampe di puncak Andong. Di depan nampak bendera dan tugu Andong dan orang-orang lagi foto-foto. Nanti kita istirahat dulu di puncak Andong ini untuk ini ngopi-ngopi dulu, ambil istirahat, terus sambil nunggu Mbak Septi kalau mau foto-foto. Mas Ramu udah sering kesini sih, jadi nggak terlalu pengen berfoto di puncak Andong. Kita nyari tempat istirahat dulu.
Seperti ini suasana di Puncak Andong di tanggal 31 Desember. Tidak terlalu ramai, kemungkinan orang-orang udah pada turun, dan nanti menjelang sore pasti bakal ramai lagi karena kan malam tahun baru. Ini ada bapak-bapak jenggotnya panjang, rombongan sekeluarga itu. Ini kita skip, kita sekarang turun dari Puncak Andong menuju pertigaan Puncak Makam. Jadi tadi kita di Puncak Andong itu cuman istirahat sebentar saja. Jadi kita tadi cuman godok wedang untuk bikin kopi. Itu talinya apa kopi? Ini Dipendeki. ya apa-apa. Ini gak kinjal, ini sawah enggak? Ini kalau keinjak baru tak ini lagi. Ini enggak hujan, insya Allah. Ini Mas Ramu nyotingnya pakai HP ya, jadi halo maklum kalau goyang-goyang karena selama ini biasanya kan pakai Insta360. Kalau pakai 360 sih lebih stabil dan footage yang mau diambil juga lebih fleksibel. Nah kalau pakai HP itu kan harus fokus ke footage yang mau diambil. Jadi kalau pakai HP itu harus punya plan dulu. Ini ada kapuranya sekarang. Itu memang biasanya camp di situ. Nampak ada kayak gapura itu di bawah puncak ya. Model di seberang gapura itu banyak tenda-tenda ngecamp. Orang-orang memang biasanya ngecamp di situ atau area camp. Tapi kalau Mas Ramu terakhir itu ngecamp ya di puncak sekalian. Yang penting tidak mengganggu orang foto, itulah posisi tendanya. Ini tulisannya apa? Tanjakan Mesra, Andong Via Sawit. Ini sebelah kiri orang-orang pada ngecamp, sebelah kanan ini ada tenda juga, di depan itu warung biru, warung yang paling dekat dengan Puncak Andong. Kalau ini warungnya buka terus ini, dan biasanya suka karaokean. Ini tumben gak karaokean. Ini umur berapa Pak? 1,5. Oh, sama kayak anak saya berarti. Naik juga Pak Sama? anaknya. Enggak. Enggak boleh sama ibunya. Iya. Iya Pak. Naik. Untuk warung biru ini Mas Ramu pernah beli di sini waktu mendaki via Kutusan. Luas banget di sini. Luas banget di sini ada WC-nya. Di sana sebelah sana. Kayaknya WC-nya. Ya. Kebanyakan mendaki ngecamp di sini selain datar dan luas, juga dekat dengan warung. Ini nampak tenda-tenda pendaki. Saat ini suasana sedang berkabut. Ini sih posisi jam setelah duhur ya, tadi kan sempat adzan duhur waktu di Puncak Andong. Di bawah itu ada warung lagi. Jadi kalau di camp area ini warungnya ada 2. Terus untuk toilet di warung ini kadang ada juga yang menyediakan toilet. Tapi kalau yang pasti itu ada toilet di pertigaan Puncak Makam. Ini sekarang kita jalannya semakin menurun, tapi tanah. Jadi kalau pas hujan kemungkinan sangat licin ini. Itu tadi juga luas, yang sana sama aja. Hah? Sama yang itu lebih biru itu lebih luas. Yang biru. Itu tadi. Itu juga dalamnya bisa selonjoran tuh. Ada yang selonjoran, ada yang meja. Hal yang senang.
Master nggak ada ya. Muncul. Ada udah master. Ini sekarang kita posisi di pertigaan. Kalau ke sana karena ada tanaman itu jadi pertigaan Puncak Makam dan arah Puncak Andong. Kita ke kiri ya, ini turun ke sana. Kalau ke makam itu tadi yang lurus kalau dari arah Puncak Andong. Ini kita skip, kita sudah turun dari pertigaan tadi. Terus di bawah itu pos 3 atau pos 4 ya. Coba nanti kita lihat, lupa Mas Ramu. Jalan berarti sekarang kita sudah masuk ke jalur sawit. Jalannya sekarang ini ya enak ya, lebar dan apa, cenderung landai. Di depan ada adik kecil yang tadi yang umur 1,5 tahun. Alhamdulillah tidak hujan walaupun sangat berkabut, dan kita loncat di pos 3 Watu Wayang. Setelah pos 3 ini kita akan ketemu pertigaan lagi. Kalau ke kiri itu ke jalur sawit lama, kalau ke kanan itu jalur sawit baru. Ini pos 3 Watu Wayang. Ada om-om lagi jalur sebat. lama. Kalau jalur baru Agak jauh. Kanan. Iya, kanan. Ini kita lewat jalur baru. Kalau untuk review jalur lama bisa dilihat di playlist Gunung Andong. Mas Ramu pernah mendaki Gunung Andong lewat jalur sawit lama turun Pendem. Sekarang kita nyoba jalur sawit baru. Sebenarnya bukan nyoba sih, cuman baru kali ini Mas Ramu mendokumentasikan videonya. Untuk jalur baru seperti ini kondisi treknya, ada batu-batu ditata. Ini sebelah kanan ada batu panjang, ini kayak batu ini ya, batu lelehan lava gitu ya, mirip. Untuk jalur baru ini cenderung sepi. Kalau landainya kelihatannya sama aja sih dengan jalur lama. Nggak tahu kenapa kok dipindah ke jalur baru. Apa pengen kalau jalur sawit lama itu kan dulu jadi satu dengan jalur Pendem. Sebelum jalur Pendem itu dibuat langsung lurus ke arah Puncak Alap-Alap ya. Kalau sekarang kan jalur Pendem itu langsung naik ke Alap-Alap. Kalau dulu itu muter melewati sawit, ketemu sawit di atasnya pos 2 sawit lama. Ini turunannya agak lumayan ya, tapi ini dibuat undak-undakan, walaupun undak-undakannya agak tidak teratur ya, tapi ada batu-batu campur tanah ini, dan jalannya dibuat zigzag. Depan pemandangannya berkabut, itu harusnya pemandangan sawit dan dusun apa ya, dusun yang sebelah selatannya Andong itu. Jalannya ini agak lebar tapi sepi. Memang benar kata bapak-bapak yang di pos 3 tadi, kalau jalur lama ini cenderung agak jauh, tapi nggak tahu jauh beneran atau cuman sugesti. Kadang-kadang kalau kita melewati jalan yang baru itu memang terasa lebih jauh, karena kan kita lebih banyak memperhatikan. Kalau jalur lama itu kita nggak memperhatikan asal jalan, jadi terasa lebih cepat. Ini dibuat belok, sekarang belok kiri, kita skip aja. Kita akan sampai di pos 2, itu ada shelter sebelah kiri, ada rombongan mbak-mbak di foto-foto, minta difotokan Kak Septi. Rombongan ukti ternyata. Kita lanjut saja lurus. Pos 2 Dewa Daru.
ya sawit. Ini model shelternya ini ya. Sekarang pakai kayak gini, baja ringan, terus atapnya atap spandek pasir biar lebih awet dan lebih ringan di bawah. Lanjut turun lagi dan jalurnya masih sama, dibuat zigzag. Sekarang lebih dominan tanah, tidak ada batu-batunya. Kalau full tanah gini tuh biasanya kalau hujan licin sekali. Nggak tahu ini memang baru kelihatannya ya, baru dipaculi gitu. Kalau nggak ada batunya itu ya resiko itu licin kalau pas hujan. Kayak di sana ya. Ora gelem, ora tau munggah gunung. Rara baca. Wah, pernah sejak bisa ngamuk-ngamuk ora seneng. Dia memang nggak suka mendaki. Dan dia sukanya apa? Sukanya piknik aja, yes. Nggak suka yang berat-berat. Camping aja nggak terlalu suka. Camping kalau camping ceria susah kali. Iya, kan memang sering camping. Camping kan tetap ada sisi kadang harus, ya kadang-kadang sedikit susah lah. Ini kita masuk hutan pinus ya. Jadi pohon pinus ini bagus getahnya untuk pemantik api karena dia itu tahan air, kayu-kayu pinus gini. Jadi kalau untuk kamu bakar-bakar atau bikin api unggun itu bagus kayu-kayu pinus. Untuk daun-daun pinus itu juga bisa digunakan untuk bikin bikin minuman fermentasi gitu. Jadi daun pinus beberapa ikat itu dicuci dan dimasukkan ke botol, tambah air, tambah ragi itu, terus setelah beberapa hari itu akan jadi minuman fermentasi daun pinus. Rasanya enak itu katanya sih, Mas Ramu belum pernah nyoba. Kemarin waktu ke Merbabu agak susah nyari pohon pinus, jadi ya nggak jadi ambil daunnya. Ini kita skip, kita udah nyampe pos 1 Kemuning via Sawit Baru. Kita langsung jalan saja, nggak mampir pos 1 seperti juga di pos 2 tadi kita nggak mampir karena kita turun terus, insya Allah masih fit. Jalannya masih sama zigzag. Untuk jalannya sampai sejauh ini masih sama zigzag dengan jalan dominan tanah dan cenderung landai. Jadi jalan Sawit Baru ini lebih landai ya dibandingkan Sawit Baru, harusnya sih seperti itu, cuman lebih panjang dikit atau banyak nggak tahu ding, nanti kita cek kilometernya. Jadi di jalur sawit ini dominannya hutan pinus ya di bawah. Waktu kita berjalan di jalan hutan pinus dengan trek tanah berundak-undak dan cenderung datar atau cenderung landai. Dengan kanan kiri ini ada diselipi pohon-pohon kopi ya. Kalau ketinggian seperti ini biasanya kopi robusta. Walaupun kadang ada juga yang tetap ditanam kopi arabica sih. Tapi seharusnya kalau kopi arabica itu kurang tinggi ya. Kita melewati sungai. Lumayan deras. Wah, haus. Jadi haus. Jembatan Mesra. Tadi di atas tanjakan Mesra, sekarang jembatan Mesra.
Setelah melewati jembatan mesra ini, jalannya malah nanjak lagi. Ya, walaupun nggak terlalu ekstrim tanjakannya, tapi ya lumayan butuh effort karena kan kondisi kaki tadi udah posisi turun, sekarang disuruh naik dikit. Dan di depan nanti kita akan turun lagi, kemungkinan ini udah nyampe di ujung atau di pertigaan pertemuan jalur lama dan baru sawit ya, harusnya sih depan situ. Ternyata pertemuan jalur lama dan baru masih jauh, agak jauh ya, ini karena jalannya masih nanjak. Nanti setelah nanjak kita akan turun lah, posisi pertigaan itu harusnya turun kalau dari puncak seperti ini, tapi ini kita masih nanjak terus, walaupun nanjak manja. Ini langsung kita skip aja ya, ketemu pertigaan jalur lama dan baru karena ini jalurnya cenderung monoton seperti ini. Ini jalur lama baru, sana jalur lama. Ini ada kita turun. Sekarang kita ketemu jalur undak-undakan agak lebar dan ada pagernya sebelah kanan, dan di depan ini ada gapura. Apakah ini gapuranya dari Bajaringan lagi? Tulisannya Gunung Andong via Sawit, berarti ya kayak semacam gerbang pendakian, tapi di bawah itu ada gerbang lagi sih, gerbang yang lama. Kalau yang gerbang barusan ini Mas Ramu baru lihat, ada warung di sebelah kiri, ini warung udah lama, dan sekarang jalan berubah menjadi cor-coran, secoran berundak. Ini baru kelihatannya ya, maksudnya dulu nggak segini apa, ini kan dekat banget ini mati jaraknya. Oh, dulu masih tinggi-tinggi. Iya, kalau lewat situ. Kalau terlalu dekat malah rawan kepleset. Kalau terlalu dekat kan dia jadi nggak fokus. Ya, enggak lah. Harusnya ya normal lah, maksudnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu tinggi. Ya maksimal 20 cm lah. Jadi ini kita melewati undak-undakan, agak banyak undak-undak aneh. Kita skip nanti sampai ketemu POB yang baru. Kelihatan ini agak panjang jalan cornya ini. Akhirnya kita ketemu penghujung dari undak-undakan ini. Setelah undak-undakan ini kita ketemu jalan apa kayak batu ditata, dan kanan kiri Baru mau naik. Iya. bawa jagung bakar mbak. Baunya barbekyuan. Oh barbecue malahan. Jadi ini kita akan mendaki di tanggal 30 Desember, dan ini posisi udah siang ya, sekitar duhur lebih dikit lah. Tadi itu banyak pendaki yang mulai naik jam-jam segini tuh, termasuk tadi yang barusan papasan dengan kita. Mereka tadi katanya mau barbecue di atas, BBQ. Nggak tahu beneran atau enggak, tapi misalkan beneran ya bisa-bisa aja sih, karena Andong ini kan nggak terlalu tinggi gunungnya. Kalau jalan konstan terus istirahat wajar itu ya paling sejam udah nyampe puncak, atau 1 sampai 2 jam lah maksimal. Ini adalah termasuk lorong ikonik dari Gunung Andong, jalan dengan tekstur batu ditata dan tembok
satu ditata juga seperti ini yang sebelah kanan. Terus di kanan kiri itu ladang warga, dan nanti di depan itu kita akan ketemu gerbang pendakian Gunung Andong via sawit yang warna hitam itu. Kalau di belakang warna hitam, dari belakang maksudnya. Dan di ujung jalan itu kalau kita belok kanan dikit, terus sebelah kiri itu ada basecamp baru dari sawit. Kalau dulu kan basecamp sawit itu jauh di depan sana, di dusun sawit sana. Sekarang itu dibikin basecamp baru dekat dengan gerbang ini, dengan parkiran yang lebih memadai dibandingkan dulu yang di rumah warga depan-depan gang kecil ini. Dan akhirnya kita nyampe di gerbang pendakian Andong via sawit, dan ini adalah jalan lingkar Gunung Andong. Nah, ini modelnya seperti ini, Tarunajaya, Giri Sawit, pendakian Gunung Andong. Di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, pendakian Gunung Andong tektok lintas dari Temu Kidul, turunnya sawit baru. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya dari series pendakian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.